Hello everyone, perkenalkan di sini kami dari kelompok 5 kelas Informatika 3D yang dianggotakan saya sendiri, Abdes Syakir Agustian, Dapa Putra Emerald, Emreno Hidayat, dan yang terakhir Wildan Hidayatullah. Nah, di sini kami akan membahas mengenai diagram STAR UML yang bertema Sistem Informasi Tingkat Event Kampus untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, dosen pengampu Yopi Hidayatul Akbar, Eskom MT. Di sini saya akan membahas mengenai use case diagram. Yang pertama ada admin dan yang kedua ada pelanggan. Dan pertama-tama kita akan membahas mengenai admin terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa memperlihatkan yang sudah dibuat oleh saya sendiri mengenai diagram tersebut. Yang pertama-tama, admin melakukan login untuk mengelola data event dan mengelola daftar pengguna. Lalu juga setelah mengelola data event dan mengelola daftar pengguna, admin melihat daftar pembelian. Nah, setelah itu juga admin melihat daftar pembelian dan mengelola transaksi. Baik, saya Dava Putra Emerald dari kelompok 5 dengan nomor NPM yang tertera. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram dari sistem informasi pemesanan tiket event kampus. Pertama, dari activity diagram admin. Admin melakukan login ke sistem. Sistem akan memverifikasi username dan password yang dimasukkan oleh admin. Jika kedua informasi ini benar, admin akan masuk ke tampilan halaman admin. Jika username dan password yang dimasukkan salah, admin akan kembali ke halaman login. Setelah berhasil masuk, admin akan mengelola data event. Berikutnya, sistem akan menyimpan data event ke database secara otomatis. Setelah mengelola data event, admin akan mengelola daftar pengguna. Berikut sistem akan menyimpan data pengguna ke database secara otomatis. Setelah mengelola daftar pengguna, admin mengelola daftar pembelian. Berikutnya, sistem akan menyimpan daftar pembeli ke database secara otomatis. Setelah mengelola daftar pembelian, admin mengelola daftar transaksi. Berikutnya, sistem akan menyimpan transaksi ke database secara otomatis. Selesai. Yang kedua adalah activity diagram pelanggan. Pelanggan melakukan login ke sistem. Penjelasan ini sama halnya dengan activity diagram admin. Lalu sistem akan menampilkan halaman event. Pilih event, pengguna memilih event kampus yang ingin dihadiri, dan lihat detail event. Sesudah melakukannya, lalu verifikasi ketersediaan tiket. Sistem akan memeriksa ketersediaan tiket untuk event yang dipilih. Lanjut, sistem memeriksa apakah tiket tersedia atau tidak. Jika tiket tersedia, maka sistem akan menampilkan jumlah tiket yang tersedia. Jika tiket tidak tersedia, maka pelanggan akan diarahkan oleh sistem kembali ke halaman memilih event. Jika sistem sudah menampilkan jumlah tiket yang tersedia, pengguna memilih jumlah tiket. Pengguna memilih jumlah tiket yang ingin dibeli. Lalu sistem akan hitung total harga tiket. Setelah itu pilih metode pembayaran, melakukan konfirmasi pembayaran. Data konfirmasi pembayaran disimpan oleh sistem. Lalu sistem memverifikasi pembayaran yang dimasukkan. Jika pembayaran diverifikasi dengan sukses, sistem akan menampilkan data tiket pengguna yang akan di-print. Jika pembayaran tidak berhasil, maka akan dikembalikan ke halaman metode pembayaran. Tiket dikeluarkan. Jika pembayaran diverifikasi dengan sukses, tiket dikeluarkan kepada pengguna. Selesai. Proses pemesanan tiket selesai. Perkenalkan, saya Wildan Hidayatullah dengan NIM 220-660-12-1125. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kelas diagram. Tiket event kampus. Pertama, kita memiliki kelas yaitu ada admin, pengguna, pelanggan, event, harga, pesanan, dan laporan. Nah, untuk admin ada ID admin, nama admin, nomor telepon, dan untuk atributnya ada tambah, ubah, hapus, cari, dan cetak. Terus ada pengguna dengan username, password, dan atributnya ada login, logout. Selanjutnya ada pelanggan, ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Dan atributnya ada tambah, ubah, hapus, dan bayar. Selanjutnya ada event, ada ID event, detail event, tanggal, dan e-tiket. Terus ada atribut tambah, ubah, sama hapus. Selanjutnya ada harga, ada e-tiket, ID harga. Dengan atribut tambah, cetak, ubah. Selanjutnya ada pesanan, ada ID pesanan, ID pelanggan, e-tiket, dan tanggal.
Dan atributnya ada tambah, ubah, hapus, bayar dan cetak. Selanjutnya ada laporan, ada id laporan, id pesanan, tanggal, status, id admin, dan id pelanggan. Dengan atributnya ada tambah, ubah, hapus, cari, dan cetak. Nah, hubungan antara subclass ini yaitu admin ke pelanggan itu satu ke banyak, admin ke event satu ke banyak, dan admin ke laporan yaitu untuk membuat laporan satu ke banyak, admin ke pesanan untuk kelola pesanan satu ke banyak, admin ke bayar untuk mengelola harga, mengelola event. Terus ada juga pelanggan ke pesanan yaitu untuk membayar, memiliki, mengecek atau membeli tiket. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kembali kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrino Hidayat dari kelas TI 3D dengan NPM 22066612105. Baik, di sini saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan sequence diagram dengan tema ticket event. Jadi untuk awalnya yaitu sequence diagram daftar pelanggan. Yaitu pelanggan membuka situs, kemudian situs web menampilkan opsi login. Pelanggan memasukkan user dan password, dan login ke sistem autentikasi. Sistem autentikasi memverifikasi autentikasi, mengembalikan hasil berhasil atau gagal. Jika berhasil, data tersimpan di sistem autentikasi. Jika gagal, sistem autentikasi memberitahu bahwa data sudah ada. Sistem autentikasi menyampaikan informasi tersebut ke dalam login, yang selanjutnya memberitahu pelanggan bahwa data sudah ada. Kemudian, sequence diagram login pelanggan, yaitu untuk yang awalnya yaitu adalah pelanggan membuka situs web. Kemudian situs web menampilkan opsi login. Pelanggan memasukkan user dan password. Sistem web mengirim data login ke sistem untuk diperiksa. Jika data login benar, sistem mengirim menu utama ke situs web, yang kemudian menampilkan menu utama kepada pelanggan. Jika data login salah, sistem memberitahu situs web, yang selanjutnya memberitahu pelanggan bahwa password salah. Sistem juga menampilkan menu utama ke menu utama, dan menu utama memproses permintaan untuk menampilkan menu utama. Selanjutnya, sistem mengirim menu utama ke situs web, dan situs web kembali menampilkan menu utama kepada pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah sequence diagram harga tiket. Di sini, admin memilih tipe event pada from harga. Kemudian, from harga mengirim data harga tiket ke sistem. Sistem menambahkan data harga tiket ke database tiket, dan database tiket mengirim konfirmasi bahwa data harga tiket telah disimpan ke sistem. Sistem mengonfirmasi from harga bahwa data harga tiket berhasil disimpan, dan from harga menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Selanjutnya yaitu adalah sequence diagram pesanan. Untuk awalnya, admin membuka sistem web untuk mengakses fitur pesanan. Situs web merespon dengan menampilkan daftar event yang tersedia, memberikan admin pilihan tiket. Selain itu, admin memilih jenis tiket yang diinginkan. Situs web merespon memilih admin dengan menambah tiket ke keranjang belanja. Keranjang belanja sebagai perantara mencatat pesan tiket yang ditambahkan. Selanjutnya, keranjang belanja mengirim data pesan tiket ke situs web, yang kemudian berhasil menyimpan informasi pesanan tersebut. Situs web memberitahu bahwa admin pesan tiket telah berhasil disimpan, menyajikan pesan konfirmasi yang memastikan proses berhasil. Kemudian, ada sequence diagram laporan. Di sini, pelanggan memulai dengan membuka situs web. Tujuannya adalah membuat laporan di situs web. Mereka diberikan pilihan untuk membuat laporan tiket, dan setelah memilih opsi tersebut, situs web merespon dengan menampilkan formulir laporan yang dibutuhkan. Selanjutnya, pelanggan kembali berinteraksi dengan situs web untuk mengisi formulir laporan tiket sesuai kebutuhan mereka. Situs web bertugas mengarahkan dan menyampaikan data laporan tersebut ke sistem laporan. Sistem laporan bertanggung jawab atas tahap selanjutnya, menerima formulir laporan dan mengirimkannya kepada admin. Admin sebagai penerima laporan berinteraksi kembali dengan sistem laporan untuk memproses laporan tiket yang diterima. Tidak hanya memproses, admin juga memberikan konfirmasi yang mencakup tindakan atau responsif spesifik terhadap laporan tersebut. Detail ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang alur interaksi dalam pembuatan dan pemrosesan laporan tiket.
Kemudian, yaitu adalah diagram sekuensi yang terakhir adalah pemesanan. Untuk awalannya, pelanggan memulai dengan menampilkan daftar event di situs web dan memilih event yang diminati. Situs web menanggapi dengan menampilkan opsi tiket yang tersedia. Pelanggan kemudian memilih jenis tiket yang diinginkan, dan situs web menambahkan tiket ke keranjang belanja. Keranjang belanja mencatat data pesanan tiket, dan informasi tersebut disimpan dengan sukses. Situs web memberikan notifikasi kepada pelanggan bahwa pesanan berhasil ditambahkan. Pelanggan melanjutkan dengan memilih metode pembayaran, dan situs web menyajikan opsi pembayaran. Ketika pelanggan memasukkan data pembayaran, keranjang belanja memeriksa pembayaran. Jika pembayaran berhasil, keranjang belanja memberikan konfirmasi kepada situs web bahwa tiket telah dibayar dan lunas. Situs web memberitahu pelanggan bahwa pembayaran tiket telah sukses, menyajikan pesanan bahwa pesanan telah lunas. Proses ini memberikan detail langkah demi langkah dalam pemesanan dan pembayaran tiket, memberikan pemahaman yang lebih rinci. Mungkin ini saja penjelasan dari sekuensi diagram dengan tema harga tiket atau tiket event. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, Emrino Hidayat, mohon dimaklumi atau dimaafkan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.